Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear student, welcome to our English channel. I'm Miss Tunia from SMK Negeri 1 Karanganyar. In this short video, I'll guide you to the essential English TKA or test kompetensi akademik. Stay focused and let's get prepared to pass the test with confidence. So, what is the meaning of TKA Bahasa Inggris? This test is designed to measure your ability to read and understand English text in real life communication, daily life, vocational, and academic. Jadi situasi komunikasinya itu untuk bahasa Inggris sehari-hari, untuk vocational, dan untuk lingkungan akademik. Jadi di sini kalian nggak cuma tahu kata-kata bahasa Inggris atau kosakata bahasa Inggrisnya, tapi juga memahami berbagai jenis teks dalam bahasa Inggris. What kind of text? Apa saja teksnya? There are 5 main types: descriptive, recount, narrative, procedure, and analytical exposition. Situation konteksnya ada daily life, and then workplace atau dunia kerja, and then academic atau lingkungan akademik. Topik-topik ini ya merupakan gabungan ya, taken from kurikulum 2013 and kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman sudah mempelajari harusnya di angkatan-angkatan sebelumnya atau di kelas 10 dan 11. Difficulty levelnya atau tingkat kesulitannya itu dirancang mengukur pemahaman teks pada tingkat B1 atau intermediate. B1 itu di atas beginner ya, di atas pemula. Tapi nanti untuk keseluruhannya itu nggak cuma B1, nanti beberapa dalam soal itu pun tetap ada A2 atau masih di level beginner ya. Nanti kan peserta juga kemampuannya kan nggak sama, beberapa masih ada yang under B1 levelnya. Nanti teksnya around 250 until 350. Kalau untuk A2 itu 200 until 300. Untuk kosakatanya atau vocabulary-nya under 2000 words. And then kalau B1 itu under 3000 words. Struktur kalimatnya ada yang simple, ada yang kompleks. Tapi kalau untuk A2 itu dia shorter, lebih pendek, simpler, lebih simple, dan easier untuk vocabulary-nya, untuk kosakatanya lebih mudah. So everyone has a fair chance to do well. Dengan ini teman-teman semua punya kesempatan yang sama atau yang adil untuk mengerjakan tes ini. Kemudian yang paling penting ya, important, bahwa TKA ini mengetes atau istilahnya menguji kemampuan membaca teman-teman dalam 3 level atau 3 levels comprehension. Yang pertama textual understanding atau pemahaman tekstual, yang kedua inferential understanding atau pemahaman inferensial, yang terakhir evaluation and appreciation, evaluasi dan apresiasi. Apa sih itu textual, inferential, dan evaluation, appreciation itu? Textual itu finding explicit informations, sesuatu yang sudah jelas ada dalam teks. Ya, di situ teman-teman bakal learn to summarize, belajar untuk meringkas, classify, and outline text, untuk mengklasifikasikan gitu ya. Yang selanjutnya ada inferential understanding. Di sini teman-teman reading between the lines. Teman-teman mencari makna tersirat, making conclusion, predicting what happens next, ya, interpreting hidden meanings, ya, menyimpulkan juga. Kemudian di tingkat yang terakhir ada evaluation and appreciation. Teman-teman di sini merupakan highest level ya. Kalau di
pada zaman yang sebelumnya masih ada C1 sampai C6, ini diantara C5 dan C6. Di situ you will analyze whether something is fact or opinion, apakah sesuatu itu, kata-kata itu, kalimat itu merupakan fakta atau opini. Teman-teman juga akan belajar evaluate ideas, ya, mengevaluasi ide, kemudian express personal responses to the text, mengekspresikan respon, ya, secara personal atau mengungkapkan pendapat. Jadi di situ teman-teman not just reading, ya, nggak cuma membaca. It is about thinking critically. Teman-teman di sini belajar untuk berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, let me summarize. Jadi teman-teman di sini seharusnya apa sih yang harus dipersiapkan, ya? What you need to do to prepare well. Yang pertama, teman-teman bisa read more English text regularly, ya. English text itu banyak, ya. Tadi di situ ada 5, dari descriptive, recount, reports, narrative, analytical exposition. Teman-teman baca banyak jenisnya. Kemudian teman-teman praktis untuk summarizing and predicting ideas from what you read. Teman-teman membaca, latihan meringkas apa yang dibaca, kemudian memperkirakan ini apa sih isinya, apa ide yang ada di dalamnya. Kemudian pay attention to meaning, ya. Perhatikan makna, bukan cuma kosakatanya, not just words, tapi meaningnya juga, maknanya juga. Try different types of questions. Teman-teman bisa mencoba banyak jenis pertanyaan, ya, nggak cuma multiple choice, nggak cuma pilihan ganda, bisa true false, inference, unstated meaning, or evaluation, juga evaluasi bisa unstated meaning, true false, atau mungkin menemukan pernyataan yang benar maupun salah. And then don't forget to review vocabulary from school materials. Teman-teman sudah pernah dapat materi ini, boleh direview vocabnya, siapa tahu nanti ada yang keluar. Ya, remember, ingat, the more you practice, ya, the better you will get. Teman-teman banyak praktek, banyak membaca, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Alright student, that's the end of our short explanation about the English TKA. I hope it will help you to understand what to expect and how to prepare. Teman-teman punya harapan apa nanti ini dengan diadakannya TKA, dan apa yang harus teman-teman persiapkan. Stay confident, stay motivated, and let's do our best. If you have any questions, kalau teman-teman punya pertanyaan, feel free to drop comments. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.